Saat ini, gelombang protes dunia terus menyuarakan penolakan mereka atas rencana dari Donald Trump yang ingin menyingkirkan warga Palestina dari tanah mereka sendiri di Gaza. Mulai dari demonstrasi, pendapat para pengamat geopolitik dunia, hingga para pemimpin dunia, mayoritas berpendapat bahwa apa yang ingin dilakukan Trump tak masuk akal. Tercatat hingga saat ini, sudah lebih dari 21 negara menyatakan penolakan atas rencana yang disebut melanggar hukum internasional itu. Termasuk dari dua raksasa dunia, Rusia dan China, yang kali ini bersuara tegas. Tekanan pun diberikan pada Donald Trump, tak terkecuali dari dalam negeri mereka sendiri. Sebuah pidato dari mantan tentara Amerika pun menarik perhatian. Dan di video ini, kita akan ulas kenapa Palestina layak untuk bertahan di rumahnya sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita lanjut lagi lur, membahas tentang perkembangan di Palestina lur. Setelah kebijakan yang konyol dari Donald Trump, kali ini Amerika malah malu sendiri, malah diolok-olok oleh negara-negara besar lainnya. 21 negara lebih yang mengecam kebijakan Donald Trump yang ingin mengusir masyarakat Palestina dari Gaza. Gimana berita selanjutnya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Check it out. Right now, if you look at Gaza, it's all, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. You can't live in Gaza, right? The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Setelah kehancuran yang luar biasa di kota Gaza, usai 15 bulan dibombardir oleh jet tempur dan banyak bom Israel yang sebagian besar senjatanya berasal dari negara sekutunya Amerika. Baru-baru ini saat gencatan senjata tengah dilakukan, Donald Trump yang merupakan presiden Amerika mengeluarkan sebuah pernyataan kontroversial. Seolah-olah keluar jadi pahlawan, ia mengatakan bahwa ia ingin membangun ulang kota Gaza. Tapi syaratnya, warga Gaza harus pindah lebih dahulu dari wilayah tersebut ke negara lain. Sebagai info, ada sekitar 2,3 juta jiwa yang berada di wilayah Gaza. Dan Trump menilai ini adalah tawaran bagus, karena warga Gaza bisa hidup tanpa kekhawatiran. Tapi kalau diingat-ingat, ini mirip skenario saat pemerintah Amerika mengambil wilayah Amerika dari penduduk asli suku Indian ya. Seperti cuplikan di video ini. Mereka berkata manis hanya untuk memiliki tanah suku Indian. Berarti memang itu cara-cara kotor mereka dari dulu lur ya. Pada akhirnya, rencana kontroversial dari Donald Trump dan Netanyahu ini menuai kritik dan tekanan dari dunia yang tidak setuju. Para pemimpin dunia baru-baru ini menjelaskan bahwa mereka menolak rencana Amerika untuk memindahkan penduduk Gaza dari tanah mereka sendiri. Tercatat hingga saat ini, 21 negara lebih telah menjelaskan penolakan pada rencana Trump, seperti China, Turki, Spanyol, UK, Prancis, Jerman, Saudi Arabia, Brasil, Italia, Irlandia, Skotlandia, Rusia, Indonesia, Malaysia, dan masih banyak lainnya termasuk Iran. Dalam interviunya, Presiden Brasil Lula bahkan mengecam rencana Donald Trump tersebut dan menilai jika yang seharusnya mengurus Gaza bukanlah Amerika, tapi Palestina. Lula juga mengatakan jika Amerika lah penyebab dari kehancuran di Gaza dan tak seharusnya mereka sok peduli pada Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu sinceramente não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar. Selain itu, ada Keir Starmer, Menteri Utama Britania, yang menyatakan jika mereka mendukung solusi dua negara dibandingkan mengusir warga Gaza dari tanah mereka, seperti yang disampaikan Trump. Iyalah, itu kecil banget loh. And we should be with them in that rebuild on the way to a two-state solution.
Hal serupa juga disampaikan oleh China yang menyebut Palestina untuk orang-orang Palestina. Seperti juga Spanyol dan para pemimpin Eropa lainnya, di mana pada prinsipnya mereka menolak apa yang jadi rencana Trump untuk memaksa pemindahan jutaan warga Gaza dari Palestina. Karena itu tanah mereka, dan pemindahan seperti itu dapat dikategorikan sebagai cleaning etnik atau pembersihan etnis tertentu yang melanggar hukum internasional. Jelas apa yang direncanakan Trump dan Netanyahu usai pertemuan keduanya sangat konyol. Dan menjadi lebih konyol ketika Trump mengatakan kerusakan dan kehancuran parah Gaza ia lakukan di depan muka Netanyahu yang jelas-jelas menjadi otak di balik kehancuran itu. Seperti video parodi dari wanita berikut ini. Mr. President, who made Gaza a demolition site? If you look at Gaza, it's all, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. Mr. President, who bombed all the buildings? You can't live in Gaza right now. Well, actually they can, and they are, Mr. President. But my question is, who made it so uninhabitable? And I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. Iya lur ya, konyol banget kalau misalnya ini rencana Donald Trump memindahkan masyarakat Palestina dari Gaza ke negara-negara lain karena ingin membersihkan dan merapihkan dulu Gaza. Itu nggak masuk akal lur ya, karena memang kita tahu sendiri yang menghancurkan Gaza itu siapa? Itu kan Netanyahu sendiri, partner dari Amerika itu sendiri lur ya. Jadi mereka sepertinya mau main halus lur, namun jangan kita mau dipintari oleh mereka lur. Kita harus sigap dan juga harus pintar juga, kita balikan fakta. Kalau mereka tuh ingin menguasai Gaza setelah masyarakat dari jalur Gaza itu pindah ke negara-negara yang telah dituju oleh Donald Trump dan juga Netanyahu, mereka merapikan negaranya dan tidak akan membolehkan lagi masyarakat Palestina khususnya di jalur Gaza untuk pulang atau balik lagi ke Palestina lur, karena memang mereka pasti sudah menguasai itu semua. Itulah yang ditakutkan oleh negara-negara lain yang tidak mendukung kebijakan konyol dari Donald Trump ini sendiri lur. Ya memang harus ditentang kebijakan ini lur. Ini adalah melanggar hukum nasional lur ya, memindahkan masyarakat asli ke negara lain untuk dikuasai negaranya sendiri. Seperti yang kita lihat tadi ya, suku Indian yang dulu direbut tanahnya oleh suku Amerika itu sendiri loh. Itulah cara-cara kotor mereka yang ingin menguasai Palestina khususnya jalur Gaza. Kita saksikan lagi loh beritanya. Are you saying you want to ethnically cleanse the Palestinians to make them happy? You look over the decades, it's all death in Gaza. Di video itu, Trump mengatakan betapa buruknya kondisi Gaza, seolah-olah ia prihatin. Tapi konyolnya, ia lupa yang membuat Gaza seperti itu adalah sosok yang ada di sebelahnya. Sekarang coba fokus pada reaksi Netanyahu saat Trump mengatakan hal tersebut. Apa pendapat kalian kalau udah kayak gini ya? Iya, nggak mikir ya. Apa yang terjadi di Gaza bukan perang. Jika kita melihat bagaimana media-media barat membungkus kondisi yang ada di Gaza, maka mereka menuliskan kata war atau perang. Tapi bagi salah satu tentara Amerika yang sudah merasakan seperti apa perang di Timur Tengah saat dulu ia bertugas di Irak hingga Afghanistan, Gaza berbeda dengan perang. Dan itu jauh lebih gila. My name is Alan Shabaro. I was with 3rd Special Forces Group. I was with the Commanders in Extremis Force of B-23. I was a sniper, assaulter, and a breacher. I know war. What's going on in Palestine right now is not a war. It's not. It is the dehumanization, it's the genocide, it's the ethnic cleansing of a specific people to take their land. This is not war. These are people that are defending themselves. I see this constantly where people are just repeatedly dehumanizing these people. This is wrong. And there's nothing more American than speaking out against what's wrong. I can't tell you how many times I've seen horrible things, and this takes it to an entirely new level. Saat ini sendiri banyak warga Amerika yang marah dan menolak apa yang direncanakan oleh Donald Trump. Bagaimana Trump mendukung Israel dalam artian fokus untuk menguasai Gaza ketika Amerika juga tengah kesulitan, benar-benar membuat banyak orang di Amerika merasa salah telah memilih Trump. Sekarang coba dengarkan pendapat dari Senator Amerika, Bernie Sanders. It is literally impossible to understand what Trump is talking about in terms of Gaza. It is incomprehensible. Here you have a people
who in the last 15 months have suffered unbelievably. Over 45,000 people in Gaza have been killed, over 100,000 in your court as we speak of injustice and equality and kindness and ecology and kindness for the kids and all the multinationals and industries, the balls in your court as we speak. There's a place in my heart for those who lack commitment. And make sure that we rebuild Gaza for the Palestinian people, not for the billionaires. Inilah gambaran yang dilakukan Israel di Gaza dalam 15 bulan terakhir yang divisualisasikan dalam bentuk animasi. And kindness and ecology and kindness don't speak, killing of tradition, she said. Gaza menampar wajah Trump. Ya Lur ya, kita sebagai negara yang satu keimanan dengan Palestina dan juga di sana ada kiblat pertama dari umat Islam, kita harus bantu dan harus mempertahankan bagaimanapun keadaannya di Palestina, harus kita perjuangkan dan kita bantu Lur ya. Perjuangan Bapak Prabowo selama ini sangatlah luar biasa Lur, tapi jangan pernah berhenti karena memang perjuangan Bapak Prabowo ini masih panjang sebenarnya untuk warga Palestina di sana Lur, karena memang Donald Trump sendiri dan juga Netanyahu masih tetap ngotot ingin menguasai Palestina, khususnya jalur Gaza Lur. Dan di sini kita sebagai negara-negara Islam di seluruh dunia harus siap dan bersatu untuk menghalangi negara-negara yang ingin mencaplok datang dari Palestina itu sendiri, karena memang itu adalah kejahatan yang sangatlah luar biasa Lur ya. Dan juga kita harus tetap menjaga saudara-saudara kita di sana agar tetap bisa hidup normal seperti biasanya. Tidak ada lagi rasa ketakutan ataupun apa Lur ya. Kita lanjut. Tidak akan menyangkal itu dan dunia harus melihat untuk memberikan dukungan. Mereka hidup di tenda-tenda dengan cuaca dingin serta hujan yang menyerang. Update terbaru, laporan menyebut jika banyak tenda yang roboh dan anak-anak dan wanita kedinginan. Namun itu tak menyurutkan semangat mereka untuk tetap berjuang, membangun kembali kota mereka untuk bisa kembali hidup secara normal. Ingat, yang dibutuhkan Gaza saat ini adalah bantuan dunia untuk bisa sama-sama membangun kota ini kembali. Bukan membiarkan Amerika mengambil tanah Gaza dan membangun untuk kepentingan orang lain. Seperti yang disampaikan wanita kecil ini, Gaza not for sale. دونالد ترامب تحكي انك بدك تاخذ غزة. خليني اوضح لك شوي. غزة مش للبيع، غزة مش إلك، غزة إلنا. انولدنا هنا وكبرنا هنا وراح نضل هنا. لا انت ولا غيرك تقدر تحدد المصير. اللي هدموا بيوتنا وشردوا اهالينا وحصرونا سنين ما قدروا يكسرونا، فجأة انت بدك تقدر. ترامب غزة مش حلمك تحققه. غزة حقي وحق أهلي وحق كل واحد فلسطيني. Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah perdamaian selamanya di jalur Gaza. Namun pertama kita harus memahami jika saat ini Israel tengah merencanakan pengusiran besar-besaran warga Palestina agar meninggalkan Gaza. Hal itu baru-baru ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel seperti yang dilaporkan BBC. Dalam hal ini, dunia harus bergerak cepat menghentikan mereka dan memastikan apa yang terjadi selama 15 bulan terakhir tak terjadi lagi. Bismillah, doa kita selalu bersama mereka, rakyat Gaza. Ya Lur ya, seperti gue bilang tadi, negara-negara Islam, negara besar di dunia ini, khususnya mayoritasnya Islam, harus membantu saudara-saudara kita di jalur Gaza karena memang negara mereka sedang terancam sekali Lur ya, ingin dicaplok oleh Israel dan juga Amerika. Donald Trump sendiri ingin sekali mengusir penduduk-penduduk dari Palestina yang khususnya berada di jalur Gaza karena memang mereka ingin menguasai Palestina khususnya jalur Gaza Lur untuk kepentingan pribadi mereka. Tapi kita sebagai umat Islam seluruh dunia harus menjaga saudara-saudara kita di sana jangan sampai negara mereka diambil oleh orang-orang yang nggak punya kemanusiaan ini Lur ya. Kita harus dukung terus saudara-saudara kita di sana dan juga kita jaga terus Lur ya.
Semoga Bapak Prabowo dengan perjuangannya dapat menyelesaikan ini semua sehingga tidak ada lagi konflik di Gaza sana dan saudara-saudara kita hidup dengan tenang. Itu yang harapan kita semua lur ya. Sekian Reason dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.